Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah menegangkan yang melibatkan rumah dengan sejarah misterius dan teror yang menyelimutinya. Ini adalah cerita tentang pantangan rumah tusuk sate, sebuah rumah yang dikenal dengan berbagai kejadian aneh dan menakutkan yang membuat penduduk desa hidup dalam ketegangan. Tanpa lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama rumah tusuk sate. Rumah ini terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Rumah ini memiliki sejarah yang panjang dan penuh misteri. Dimulai dari saat pertama kali dibangun pada awal abad ke-20. Pada masa lalu, rumah ini milik seorang pedagang sate bernama Pak Tarman. Pak Tarman dikenal sebagai pedagang sate yang sangat sukses. Namun di balik kesuksesannya, dia menyimpan rahasia gelap. Konon Pak Tarman mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan dari suatu ritual mistik yang melibatkan benda-benda sakral dan jimat. Pernah ada rumor bahwa Pak Tarman melakukan sebuah perjanjian dengan entitas gaib untuk memastikan bahwa sate yang dia jual selalu enak dan pelanggan selalu merasa puas. Namun ada pantangan yang sangat ketat. Jika pantangan tersebut dilanggar, maka kutukan akan menimpa siapa saja yang tinggal di rumah tersebut. Pak Tarman meninggal dunia dalam keadaan misterius, dan rumahnya kemudian berpindah tangan kepada beberapa pemilik berikutnya. Setiap pemilik baru yang memasuki rumah tersebut mengalami serangkaian kejadian aneh dan menakutkan. Desas-desus tentang pantangan rumah mulai tersebar di kalangan penduduk desa. Pantangan utama dari rumah tusuk sate adalah bahwa siapapun yang tinggal di rumah tersebut dilarang untuk mengkonsumsi sate atau makanan yang terbuat dari daging. Menurut legenda, jika pantangan ini dilanggar, maka makhluk gaib yang terikat dengan rumah akan bangkit dan meneror penghuni rumah. Rumor mengatakan bahwa setelah Pak Tarman meninggal, banyak orang yang mencoba untuk tinggal di rumah itu. Namun mereka semua menghadapi teror yang sama. Teror yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Cerita ini berlanjut pada tahun 2024 ketika keluarga Haris memutuskan untuk pindah ke rumah tusuk sate. Keluarga Haris terdiri dari Bapak Haris, Ibu Usari, dan dua anak mereka, Rina dan Bimo. Mereka baru saja pindah ke desa itu setelah Bapak Haris mendapatkan pekerjaan baru dari kantor pemerintahan setempat. Mereka membeli rumah tersebut dengan harga murah yang mereka anggap sebagai kesempatan bagus. Tidak ada yang mengingatkan mereka tentang pantangan yang ada di rumah itu. Segera setelah mereka pindah, mereka merasa betah dengan rumah baru mereka yang luas dan bergaya klasik. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Beberapa minggu setelah pindah, anggota keluarga Haris mulai mengalami kejadian aneh. Pertama kali yang terjadi adalah suara-suara aneh di malam hari. Rina dan Bimo sering terbangun dari tiduran mereka
oleh suara langkah kaki berat di atas langit-langit kamar. Kadang-kadang mereka juga mendengar suara seperti benda jatuh di lantai. Ibu Sari juga mengalami hal yang tidak bisa dijelaskan. Dia mulai menemukan sisa-sisa makanan daging di dapur, meskipun dia yakin tidak ada yang memasaknya. Suatu malam, dia terbangun oleh bau sate yang menyengat. Namun ketika dia pergi ke dapur, semuanya tampak normal dan tidak ada yang memasak. Bapak Haris mulai khawatir dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Dia memutuskan untuk menyelidiki sejarah rumah tersebut. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk desa dan membaca arsip lama, dia menemukan informasi tentang pantangan rumah tusuk sate dan sejarah Pak Tarman. Dia memberitahu keluarga tentang pantangan tersebut, dan mereka semua mulai menyadari bahwa pantangan tersebut mungkin ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Namun mereka merasa sudah terlalu jauh untuk mundur, dan mereka harus menghadapi teror yang mereka alami. Keluarga Haris mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang ritual dan pantangan yang terkait dengan rumah ini. Mereka menghubungi seorang ahli mistik yang dikenal di desa, yaitu Pak Budi. Pak Budi adalah seorang dukun yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan ritual kuno. Pak Budi menjelaskan bahwa rumah tusuk sate terikat dengan makhluk gaib yang sangat kuat dan marah. Makhluk ini akan mengamuk jika pantangan dilanggar. Pantangan utama adalah tidak mengkonsumsi sate atau daging di rumah tersebut. Dan melanggar pantangan ini akan membuat makhluk gaib itu menjadi sangat marah. Berdasarkan saran Pak Budi, keluarga Haris mencoba untuk mengikuti pantangan dengan ketat. Mereka menghindari mengkonsumsi sate dan daging di rumah tersebut, namun teror tidak berhenti begitu saja. Meskipun mereka mematuhi pantangan, suara-suara aneh dan penampakan terus menghantui mereka. Suatu malam, Bimo melihat sosok hitam besar di lorong rumahnya. Sosok tersebut nampak seperti bayangan dengan mata merah menyala. Bimo yang sangat ketakutan langsung berlari ke kamar orang tuanya. Ketika Bapak Haris dan Ibu Sari memeriksa lorong, mereka hanya menemukan kesunyian dan kegelapan. Keluarga Haris semakin putus asa dan memutuskan untuk melakukan upacara untuk mengusir makhluk gaib yang mengganggu mereka. Mereka meminta bantuan dari Pak Budi untuk melakukan upacara pemurnian. Pak Budi memimpin ritual dengan membawa berbagai alat dan bahan yang diperlukan. Ritual dimulai dengan doa dan pembacaan mantra. Pak Budi meminta keluarga Haris untuk mengikuti setiap instruksi dengan cermat. Dan selama ritual, suasana di dalam rumah menjadi sangat tegang. Lampu berkedip dan suhu ruangan tiba-tiba menurun drastis. Semua anggota keluarga merasa ada tekanan berat di udara. Setelah upacara, suasana rumah terasa sedikit lebih tenang. Tetapi ketegangan masih ada. Keluarga Haris merasa bahwa mereka tidak bisa terus tinggal di rumah tersebut tanpa mengalami gangguan lebih lanjut. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tusuk sate dan mencari tempat tinggal baru.
Rumah tersebut kembali kosong dan cerita tentang rumah tusuk sate menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang menganggap rumah itu sebagai tempat terlarang dan menghindarinya. Desas-desus tentang teror dan pantangan rumah tersebut terus berkembang, menjadikannya sebuah legenda urban yang menakutkan. Kisah rumah tusuk sate mengajarkan kita bahwa kadang-kadang masa lalu dan praktik mistik dapat memiliki dampak yang besar dan berkepanjangan pada kehidupan manusia. Pantangan dan ritual yang tampaknya aneh atau tidak penting mungkin memiliki makna dan konsekuensi yang lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Penting untuk menghormati dan memahami tradisi serta nilai-nilai budaya yang ada. Cerita ini juga menunjukkan betapa pentingnya menghadapi masalah dengan pengetahuan dan persiapan yang baik. Ketika menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, kadang-kadang kita perlu mencari bantuan dari ahli dan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.